Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my study channel. Pada video kali ini aku bakal ngebahas materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu manajemen peserta didik. Siapa sih peserta didik? Peserta didik adalah semua orang yang melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan atau juga dilibatkan secara langsung, yakni semua masyarakat yang mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan formal maupun informal. Jadi, manajemen peserta didik adalah pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik, baik itu proses pembelajaran di dalam kelas maupun proses pengembangan potensi peserta didik di luar kelas. Selain itu, juga mengatur kegiatan peserta didik, mulai dari peserta didik terdaftar dalam suatu lembaga sekolah sampai ia lulus dari lembaga sekolah tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, yakni agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusus atau bakat, dan kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, yakni agar para peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yakni agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu, ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tujuan manajemen peserta didik. Nah, tujuan tersebut terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya yakni mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Nah, yang kedua, lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan khusus manajemen peserta didik, yakni meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Nah, pembahasan materi yang kedua nih adalah manajemen sarana dan prasarana sekolah. Apa sih sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana adalah semua benda atau barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang digunakan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran yang langsung maupun yang tidak langsung dalam sebuah pendidikan. Jadi, manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan juga sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisan, dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan dan perabotan sekolah, serta tepat guna dan tepat sasaran. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan saksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai kebutuhan dan dengan dana yang efisien. 2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. 3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga dalam kondisi siap pakai. 4. Untuk mengupayakan penghapusan atau penggantian sarana dan prasarana yang sudah tidak layak guna ataupun sudah rusak. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, efektivitas, yaitu menjamin bahwa sarana dan prasarana yang ada dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Yang kedua, efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dengan biaya yang terkendali. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu semua pengelolaan sarana dan prasarana harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu transparansi, semua prosedur dan keputusan terkait sarana dan prasarana harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu sustainabilitas, yakni memastikan penggunaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan untuk mendukung pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, prosedur dalam manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu menilai kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah siswa, kebutuhan pembelajaran, dan kurikulum. Yang kedua, perencanaan anggaran, yakni membuat anggaran berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi untuk pengadaan atau pemeliharaan. Yang ketiga, yakni pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dropping dari pemerintah. Hal ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Yang kedua juga bisa membeli. Yang ketiga bisa meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan untuk pengadaan dana sarana dan prasarana sekolah ke lembaga-lembaga sosial yang tidak mengikat. Yang selanjutnya bisa menyewa atau meminjam ke tempat lain dan juga dapat juga tukar-menukar barang. Prosedur selanjutnya yaitu distribusi, yakni mengalokasikan sarana dan prasarana ke masing-masing unit atau kelas sesuai kebutuhan. Selanjutnya pemeliharaan dan perawatan, melakukan pemeliharaan berkala baik untuk peralatan pembelajaran maupun fasilitas umum seperti gedung atau halaman sekolah. Yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian, yakni meninjau kembali efektivitas penggunaan sarana dan prasarana serta melakukan perbaikan jika diperlukan.